lain juga bisa gitu. Apakah Anda mau bertanya atau saya boleh bertanya Sama, nih? saya mau bertanya. Silakan. Ini kan ini Aji atau Ustaz Pak Wafi tadi tuh dia samakan Tuhan dengan presiden. Dari mana samanya itu presiden dengan Tuhan? Jawab, Tat. Jadi begini Bang, dalam hal kepemimpinan seorang raja itu kalau cuma ada Begini, masalah kan saya sudah kecil, jelas tadi, toh. Saya sudah dengar tadi. Saya sudah dengar tadi penjelasan Pak Ustaz. ya sudah dalam hal kepemimpinannya. Saya mau jawab tuh. Kenapa Tuhan mau disamakan dengan kepemimpinan presiden? Kenapa Indonesia tidak ada kemajuan? Karena apa? Banyak korupsi apa? Makanya seharusnya dan sebenarnya itu Kok harus malah lari ke pemimpin yang di atas Indonesia? yang bertanggung jawab. Jadi Jauh kali Bang, kita nggak ada bahas politik Bang nggak ya. ada bahas politik Bang. Iya bukan politik ini, bukan politik, bukan politik. Ini bukan politik. Tapi kan ini Pak Wifi tadi ambil Wafi ambil contoh dari presiden. Jadi kan kita bahas tentang itu. Ya kan itu Makanya perumpamaan Tuhan Bang. sendiri, makanya Tuhan sendiri datang untuk menyelamatkan umatnya. Oke, terus Begitu. hasilnya apa? Setelah Tuhan datang hasilnya apa? Apakah dunia ini gak ada korupsi? Iya banyak korupsi, tapi dari Nah, agama mana yang paling banyak yang korupsi? ya Iya, itu. Terus Ya tetap hasilnya apa? aja, Tuhan datang ke dunia. Apa hasilnya? tetap aja ada hasilnya, korupsinya. hasilnya tuh untuk membentuk manusia, untuk menjadi yang terbaik. Ya, akhirnya sekarang manusia lebih banyak yang terbaik atau lebih banyak yang tidak masuk Kristen? Gimana? Tuhan itu tuh sebenarnya bukan seperti gambaran yang ada ditatapkan di mana-mana toh. Gambaran Tuhan itu bukan sebenarnya begitu. Cuma sebagai contoh Ji. Sebagai contoh Ji bahwa Tuhan itu berbentuk dan serupa dengan dan segambar dengan manusia. Saya tidak bahas Tapi gambar kan kalau Tuhan, di Pak, agama karena Islam itu dia tidak ada toh. enggak, saya nggak Iya, akan bahas kan di agama gambar Islam Tuhan, dia, Bang. Nggak akan bahas iya, gambar kan di Tuhan saya, agama karena Islam itu kan cuma lukisan, Bang. Itu cuma lukisan gitu loh. Jadi iya, maksud itu kan saya, cuma lukisan. ya, maksud saya Nah, begini, terus setelah urgensi Tuhan turun ke dunia apa urgensinya? Merubah apa di dunia ini? dia turun berbentuk sebagai manusia dan serupa dengan manusia. Tapi kan kalau Iya, di Islam dia tidak urgensinya ada toh. apa? Makanya di Islam pergi ke Makkah simbah batu lah baru kan Kristen dibilang simbah batu. Dia pergi ke Makkah dia bayar mahal-mahal pergi ke sana untuk menyembah batu juga. Sampai di sana menangis-menangis mi oles-oles batu mi di sana Urgensinya apa, Bang? Tuhan turun ke dunia apa urgensinya? untuk menyelamatkan manusia lah, untuk memberi gambaran kepada manusia. Ya, akhirnya manusia banyak yang beriman apa enggak? Banyak. Lebih banyak mana yang beriman Makanya sama enggak? yang lebih banyak lah. Makanya Mana yang ada di lebih agama Kristen banyak? itu kan iya. Kalau di total semua agama selain Kristen, Kristen itu cuma segini. Kalau di total nih Buddha, Konghucu, Islam, semuanya dijadiin satu, ya lebih banyak Makanya mereka kurang daripada korupsi. Kristen. Itu Makanya kurang pun, korupsi. Makanya kurang itu korupsi. pun, Bang, kalau saya Makanya sampai kurang korupsi. menyebutkan, kalau saya sampai Sampainya toh menyebutkan begini korupsi, Bang, begini Bang, Bang. Kan begini Bang. gimana orang ini? Abang ada data nggak sih? Coba tampilkan datanya, tampilkan saja datanya. Bawa data lah, jangan cuma ngomong gitu. Harus saya sering lihat langsung juga kok ada nih baku bulu di Iya, dalam datanya masjid mana? Tampilkan, apalah. tampilkan Itu datanya. bisa Kalau lihat. banyak yang beriman daripada yang nggak beriman, coba tampilkan datanya. Ya beriman lah yang menyembah kepada Tuhan sampai cipta. Apa orang ini? Makanya Islam itu tuh pergi Data, menyembah Bang. batu baru mengarang Data, saya untuk minta orang data, lain. Bang. Saya minta data. Datanya Anda Ini itu mana? Iya, data, ada Bang. di sini bahwa Ya, dia pergi ya, ke iya Makkah ada untuk di sini menyembah itu batu mana? Tunjukkan kepada menangis. kita. Tujuan ke sana apa? Lah, data kata Anda setelah Yesus turun ternyata lebih banyak yang beriman daripada yang tidak. Murid-muridnya aja sedikit kok waktu dia turun. Murid Yesus itu gak sampai 1.000, Bang. Gak sampai 1.000 waktu dia turun di Yerusalem, di sana di daerah
Israel itu ketika dia ada di dunia, nyampe nggak murid-muridnya 1.000? Kan nggak nyampe. Kok bilang banyak gitu loh. Tunggu, Cuman tunggu. yang menentang dia lebih banyak. Terus Tunggu saya, apa? tunggu Hebatnya saya itu apa? perlihatkan jaringan. Tunggu saya perlihatkan. Tunggu saya perlihatkan jaringan. Iya, minimal pakai data gitu biar gak terkesan Iya, asumsi nantinya. iya. Kalau sahabat Saya Nabi perlihatkan tuh Muhammad siapa yang sebenarnya. ratusan ribu. Ya, sahabat Nabi Muhammad itu ratusan ribu. Murid Yesus berapa? Dalam sejarah ketika Yesus hidup di Yerusalem berapa? Coba sebutkan. Kita sebutkan siapa yang jadi sahabat Nabi dengan siapa yang jadi murid Yesus. Lebih banyak mana yang beriman? Ayo coba. Tuhan itu tidak perlu yang banyak, Selamat yang penting datang di kebenaran, percaya dan yakin. Mas. Cuma 12 loh, muridnya cuma 12 melawan para sahabat yang puluhan ribu. Bayangkan, Nabi Muhammad itu ya nggak lama, dakwahnya nggak lama. Beliau itu dapat risalah dari umur 40. Cuma 20 tahunan. Ini, Sahabatnya langsung ratusan ini ribu. saya kamera belakang. Nah, coba. Siapa yang sebenarnya menyembah yang tidak-tidak? Aduh. Siapa yang sebenarnya yang menyembah yang tidak-tidak? Saya kira mau nunjukin data apa Anda, Bang? Ini saya pertanyakan tuh. Sebenarnya tujuannya dan maksudnya ini kayak apa? gitu, kayak gitu nyembah ya, kayak gitu. Dioles-oles tuh nyembah gitu. Oke, kita tunjukin Tujuannya sebenarnya sekarang. apa ini? Apa sebenarnya tujuan ini? Ya. Kalau cuma gambar-gambar Dibayar. kayak gitu, Bang. Ini Bang ya. Ini kalau cuma main gambar-gambar kayak gitu, kita bisa, Bang. Kita bisa. Nih, Dibayar mahal-mahal. cedir. Selamat Ujung-ujungnya. kebenaran, saudara. Cedir. Nah, ayo. Kalau cuma sama-sama seperti ini sudah patung kakinya lagi yang dicium. Ayo. Halo. Ini ya, kalau kita ketik ya, gambar Yesus. Ini ya. Gambar Yesus. Gambar. Ini yang mana yang bener ini? Kan gambarnya banyak ini ya. Apakah yang ini? Ini Yesus Iya. orang timur begitu? Tidak. Yesus orang begitu timur toh. seperti ini. Itu gambaran Yesus. Giliran Itu gambaran orang Yesus. Arab seperti ini. Ini Yesus dari Yaman begitu ya? Nanti giliran Itu gambaran Yesus. kan banyak kan? Gambarnya banyak. Ini yang bener yang mana begitu? Gambaran Yesus sebenarnya tidak begitu. Gambaran Allah Oke, sebenarnya kita lihat begitu. yang bener Cuma gimana? Coba yang begini, bener begini, gimana? begini. Coba. Begini, dia itu Coba. turun berbentuk dan serupa dengan manusia. Hanya gambaran saja, gambaran. Ya, coba Makanya yang bilang bener yang bukan. mana? Coba tampilkan yang bener yang mana? Coba. Kita tidak lihat. Kita namanya sang pencipta, kita tidak lihat. Cuma itu Tuhan sebagai gambaran, Ji. Gambaran kepada manusia. Iya, yang bener yang mana? Karena supaya banyak kita gambarnya, manusia. Bang. Kalau Tidak giliran ada nanti gambaran. kita makan ya, kita makan di McDonald, Yesusnya begini di McDonald soalnya. Ini di Gambaran McDonald kalau kita tidak masuk ada. McDonald begini. Ini yang bener yang mana? Karena Gitu. Kita Tuhan nanya itu tidak gitu. kita lihat. Tuhan itu Makanya kita kan tidak nanya, lihat. Bang. Kita nanya, yang bener yang mana? Tunjukin. Jangan ngomong nggak Begini, begitu, begini, tapi begini. yang bener nggak ada gitu. Begini. Tuhan itu sebenarnya kita tidak lihat. Cuma itu gambaran, Ji, gambaran. Tuhan itu maha kuasa dan maha pengasih. Kita tidak lihat. Tuhan itu ada di mana-mana. Makanya kita bebas Tuhan ada berdoa di dimanapun. mana-mana. Emangnya Iya. Yesus pernah ke Indonesia? Iya, pernah ke Indonesia. Karena di Kapan Indonesia itu Yesus ke menyelamatkan Indonesia? manusia. Eh, Kapan Yesus pernah ke Indonesia, Bang? Aduh, Allah karim. Tuhan itu ada di mana-mana. Tuhan Iya, itu ada di Yesus mana-mana. kapan ke Indonesia? Aduh, Allah karim. Tuhan itu ada di mana-mana. Makanya Saya di mana kira- kita kesusahan, di situ lagi dia Tuhan membantu kita. Iyalah, Bang. Makanya kami jadi menurut kalian toh Allah itu ada di Makkah. Makanya orang bayar mahal-mahalan untuk naik haji apa namanya itu. Kalau naik haji mi orang Apa kira-kira ini? orang itu tidak sudah berdosa. Apa sih, Bang? Iya, tunjukin Pertanyaan yang saya bener tuh, yang mana. kalau Tuhan misalnya- yang bener yang mana gambarnya. Tunjukin dulu, baru kita percaya gitu loh. Jawab dulu pertanyaan saya. Kenapa? Kalau misalnya orang sudah ke Makkah, orang itu apakah memang tidak sudah berdosa?
Kata siapa, Bang? Enggak ada seperti itu, Bang. Enggak Karena ada. karena ke Makkah sudah bayar mahal-mahal. Makanya makanya di Ke Mekah itu ibadah, gereja tidak Bang. ada namanya Bang. Ibadah, namanya Iya ibadah itu ibadah. perintah, Bang. Ya kan kita harus naik pesawat ke Hmm. sana, Bang. Masa naik pesawat kita mau gratis sih? Abang jangankan ke Mekah, ke Malaysia saja ya wajib bayar, Bang. Kita kan naik pesawat, makanya bayar mahal. Ya wajar karena jauh jaraknya. Kenapa Abang harus kalau ke kenapa? Vatikan, ya kalau ke Vatikan, ke pusat Roma, Katolik di Vatikan sana, kan bayar juga. Masa naik pesawat gratis? Iya, maksud saya, kenapa harus di Makkah? Lah kan Kenapa Ka'bah orang Nabi banyak yang Muhammad meninggal kan di orang sana? sana, Bang. Nabi Jadi Muhammad kan di jadi sana. oh jadi kalau Pak David naik haji ke sana pergi ketemu dengan ustaz di sana, pergi di sana beribadah sama dia, dia bersujud sama dia karena dia ada di sana. Jadi Tuhan itu Apanya menetap orang ini? tempatnya begitu. Apa sih anjir? Gak paham saya maksudnya kamu ini. Gak paham saya. Enggak. Maksud saya Apa tuh urgensinya apa pertanyaan itu? tujuan ke Urgensinya Makkah apa? untuk beribadah saja atau bagaimana? Kesana itu cuma ibadah, Bang. Ibadah. Kewajiban. Hmm. Sama seperti Nah, sholat. kewajiban. Sama seperti Hmm. puasa. Hmm. Sama. Jadi tujuan ke sana itu untuk beribadah saja. Ya, emang tujuan apa? Sampainya di sana oles-oles batu mila apalah, sampai di sana menyembah apa namanya? Bintang lah. Mana ada bintang di sana, Bang? Ya Anu, Allah. coba coba Gak ada coba bintang saya di sana, tunjukkan. Bang. Coba saya tunjukkan. Di mana sih? Saya ke Mekah itu bukan hanya sekali, Bang. Nggak pernah saya lihat bintang di sana. Abang emangnya pernah nyampe ke sana? Tunggu saya perlihatkan dulu. Ini lihatnya di Google. Saya sudah nyampe bukan sekali ke sana. Di mana ada bintang di sana, Bang? Nggak ada. Two thousand years later. A few moment a few moment later. Kan gitu. Ada. Menunggu sesuatu yang sangat menyebalkan bagiku. Ini apa logonya ini? Apa logonya ini masjid? Mana, Bang? Logonya itu, fungsinya itu apa di atas? Menaranya itu sebagai apa? Fungsinya itu menara apa? Bang, sampai aduh, ya Allah. Katanya mau nunjukin yang di Mekah, Bang. Yang di Mekah tunjukin mana? Yang di Mekah loh, Ini, tunjukin. Di Mekah sama ini. Madinah. Hmm. Itu musuh Mekah dan Madinah. Aduh ya Allah. Itu gambar itu, Bang. Yang di Mekah sama Madinah. Abang kan mau ngeritik Mekah Madinah kan tadi kan? Kita tunggu gambarnya yang Mekah sama Madinah, Bang. Gimana sih? Tunggu secara. Yes. You must study hard, Bang. You must study hard. Apa ini? Kenapa harus beginilah? Lah bintangnya mana, Bang? Kita nunggu bintangnya di Mekah itu loh, Bang. Kan Abang tadi bilang bintang di Mekah kan? Saya sudah pernah nyampe ke Iya Mekah kan? nemu bintang di sana. Katanya ada bintang tadi di Mekah. Mana itu? Gitu loh. Iya, bintang di Mekah itu mana, Bang? Ini dia di Makkah. Hmm. Bintangnya mana, Bang? Bintangnya. Tadi kan tadi kan Ini kamu apa? ngomong bintang, Bang. Ini kayaknya Abang habis minum puyer bintang 7 ini, pusing ini. Tunggu dulu, tunggu dulu.
Ternyata paling pergi naik haji ke sana tuh untuk pergi bawa parfum oles-olesi batu begitu. Bintangnya Namanya pergi mana? Kamu beribadah. kan tadi kok pindah topik sih? Jangan pindah topik. Bintang di Ka'bah mana? Katanya di Ka'bah ada bintang, katanya. Tunggu. Aduh, ini kita nunggu sampai Dajjal keluar 2 kali nih, Bang. Yang logonya itu apa sebenarnya itu logonya? Logonya apa? Logonya itu apa? Apa fungsi dan tujuan itu logo? Lah, tunjukkan dulu Abang tadi di awal bilang di Mekah ada bintang. Kalian menyembah bintang. Bintang mana? Saya bukan sekali ke sana. Kok malah pindah topik sih? Bintang namanya apa kayaknya? Yang ini ya? Loh, kok malah nanya ke tetangga gimana sih? Allah Ini apa ini di atas? Apa ini di atas? Bang, mana Bang? Itu bintang Bang. Apa ini? Itu bintang. Yang di pojok. Iya. Oh, bulan. Oh, ternyata bulan. Ternyata bulan. Ini juga orang Islam. Juga jadi bintang, Ada di jadi sini orang bintang Islam. nih ceritanya. Ada ini orang Islam. Iya. Ada orang Islam. Saya masukkan Kristen. Ya terserah lah. Meskipun orang Iya. Kristen masuk ke Islam juga banyak. Misalnya saya nanya kabar Karena nih, dia bilang, gunanya, kalau Menyembah sama-sama bintang, nanya gunanya menyembah Bang. bulan. Menyembah Ya, bulan. ngapain Bang? Gitu loh, apa Menyembah urgensinya bulan dan dibangun? mengoles batu. Misalnya saya nanya Bang, saya nanya nih sama-sama logo ya, sama-sama logo. Anting Abang yang salib itu gunanya apa? Di anting itu apa gunanya? Sebagai penebusan dosa manusia yang sudah berbuat. Enggak, gunanya dibuat anting. Gunanya kan laki-laki kan enggak pakai, yang pakai anting kan perempuan nih. Abang dipakai anting salib itu gunanya apa? Apa gunanya? Gunanya untuk membawa salib aja. Membawa salib itu kan bisa begini, Bang. Itu kan dipakai anting. Itu dipakai anting. Anting ini yang saya tahu dari dulu yang namanya anting itu untuk perempuan, bukan laki-laki. Abang mau pakai anting seperti itu biar apa gitu? Biar gimana? Kan tidak ada juga masalahnya. Yang penting Ya kita saya bawa. pengen tahu alasannya, Bang. Alasannya dan datanya gitu. Alasannya tidak ada alasannya. Nggak ada alasannya. Iya. Alasannya untuk membawa saja. Bahwa kita percaya dan memang keyakinan kita memang benar-benar kepada Tuhan Yesus Kristus. Iya, iyalah, nggak apa-apa. Itu kan keimanan Karena Abang. karena kan namanya sih kita manusia tuh kita sering berbuat dosa, berbuat kesalahan. Kan kita manusia tidak luput dari kesalahan dan tidak luput dari perbuatan dosa. Berarti setiap manusia berdosa kita ya? manusia yang sempurna. Setiap manusia berdosa ya? Iya. Yesus manusia bukan? Orang saja masih di kandungan sudah berdosa. Apalagi orang sudah keluar di bumi. Manusia Pasti dalam berdosa. kandungan sudah berdosa. Iya. Ngeri kali. Apa dosanya? Dosanya bayi yang ada di kandungan itu apa dosa dia? Yang dia melakukan apa? Dosa karena dia kan menyiksa ibunya apa? Kenapa Loh, kok belum menyiksa lahir ibunya? karena Dia belum meninggal? bisa apa-apa, Kenapa Bang, masih janin, dosanya? Bang. Dia masih janin di dalam kandungan, belum bisa apa-apa. Dosanya apa? Kata Abang kan kalau bayi saja di dalam kandungan sudah berdosa. Apa yang dia lakukan gitu loh? Kan dia menyiksa ibunya. Dia kan nggak tahu apa-apa, belum ada otaknya, Bang. Otaknya belum berfungsi dia, Bang. Tidak. Dosa Orang itu menyiksa ibunya. sudah ada otaknya. Berarti Yesus juga berdosa dong, karena dia di kandungan Maria. Ceder. Selamat datang di kebenaran. Yesus berdosa dong, kan ada di kandungan ibunya. Ceder. Langsung terdiam ya. Nah kan Yesus itu dilahirkan sebagai contoh kepada manusia. Ya enggak maksudnya.
Kan kata abang, setiap bayi yang ada di kandungan itu berdosa. Yesus kan ada di kandungan juga, menyiksa ibunya dong. Berarti ada Tuhan menyiksa ibunya Tuhan, gitu. Tuh. Sebenarnya Tuhan itu sebenarnya Tuhan itu tidak dilahirkan. Sebenarnya Tuhan itu tidak dilahirkan dan dikandungkan. Cuma sebagai contoh jika pada manusia, perbentukan manusia. Enggak, saya enggak nanya seperti itu. Kata abang, setiap bayi yang ada di kandungan itu berdosa karena menyiksa ibunya. Berarti Yesus anak durhaka dong, betul? Nah kan Yesus tidak dilahirkan dan tidak dikandungkan. Yesus kan dilahirkan. Hanya gambaran. Kelahiran Yesus itu ada di Lukas 2 ayat 11. Coba buka Lukas 2 ayat 11. Dia dilahirkan. Dia dilahirkan kayak bagaimana di makanya di Kristen makanya ada dibilang Tritunggal. Enggak, saya enggak nanya Tritunggal. Dia dilahirkan, Tritunggal. kata abang enggak dilahirkan. Berarti kalau dia Di situ dilahirkan, perbentukan. Disitulah perbentukan Tritunggal. Di situ perbentukan Tritunggal. oh berarti Tritunggal dibentuk di rahimnya Maria. Gitu, Tritunggal dibentuk di rahim Maria berarti. Berarti otak. tiga Tuhan durhaka dong ke Maria dong. Gimana? Tidak, makanya pakai otak, berpikir pakai otak. Jangan hanya live untuk mencari koin lah. Jangan hanya live untuk mencari koin apa. Kerja dong. Mau uang kerja. Mana ini abang? Jangan Kata hanya abang, kan menghina. saya ngikuti narasi abang. Saya ngikuti narasi abang. Kata abang, anak dalam kandungan aja sudah berdosa. Kenapa bang? Kata abang, karena dia menyiksa ibunya loh. Buktinya Yesus ada di Iya. dalam kandungan juga, gitu loh. Kan Yesus tidak dilahirkan sebenarnya itu Tuhan tidak dilahirkan. Faktanya itu- dia lahir kan dari rahim Maria kan? Sebagai gambaran jika pada manusia. Itu yang ngomong kan abang, bukan tertulis di kitab suci kan? Itu kan omongan Anda. Di kitab suci gak ada tulisan kayak gitu. Tapi abang tadi sudah menyatakan setiap anak yang dirahim sudah berdosa kepada ibunya karena menyiksa. Berarti Yesus adalah Tuhan yang durhaka kepada ibunya. Begitu berarti. Waduh, Tuhan abang itu sudah sebenarnya Islam tidak ini. Besok ikut dilahirkan. raweh bang. Ikut raweh harus puasa. Sudah Islam ini. Berarti mengakui Yesus. Apa yang aku harus puasa menyiksa diri. Loh, puasa menyiksa diri. Puasa itu untuk menyiksa diri. Yesus Ya. itu 40 hari puasa, Bang. Di dalam Bible, Yesus puasa 40 hari. Lebih parah dari kita. Kita cuma 30 hari. Tidak. Yesus 40 hari. Berarti Tuhan Tidak. menyiksa diri. Astagfirullah. Berarti Anda sudah Islam, Bang. Langsung. Tuhan itu puasa 40 hari 40 malam Asyhadu. namanya. Nah, kalau kita Tuhan puasa itu 30 hari. Puasa 40 hari 40 malam. Yesus puasa 40 hari, Bang. Ini Yesus lebih menyiksa diri. 40 hari. Abang kayaknya jarang buka Bible abang ini, jarang belajar Bible kayaknya. Jadi langsung jawab tanpa nengok kitab sucinya dulu kayaknya. Yesus itu Apa yang aku lebih pergi parah dari menyembah batu Islam. lah, menyembah batu. Loh, gimana orang ini? Yesus kan batu. Yesus kan batu, Bang. Itu kan gambaran, Iya. gambaran, contoh. Itu kan contoh sebagai manusia. Jadi makanya tidak ada tempat tertentu untuk Manusia, pergi. manusia, Bila batu, mau batu, harus Bang. di Makkah. Manusia Makanya tidak ada- batu, beda. Makanya Kristen itu tidak ada namanya tempat tertentu bilang pergi ke Makkah. Ke Makkah itu untuk apa? Ini Itu pergi ini menyembah batu. kita tampilkan nih. Nih kitabnya ya. Iya, kita tampilkan. Kita tampilin aja. Apa nih? Yesus adalah batu. Batu. Selamat datang di kebenaran. Lah. Ini kitab Batu kamu loh. Yang Ya. dibuang oleh Yesus ada tukang bangunan. tukang bangun. Itu di kisah para rasul ya. Itu di kitab Anda, kisah para rasul itu. Gitu Jangan ada nangis nih. Bang, santai Bang. Yesus batu. Aduh ya
kena lagi dia. Puasa kena, rahim kena, batu kena. Aduh, kisah para rasul itu bang. Kisah para rasul pasal 4 ayat ke-11 itu. Ah, Nangis dia. jadi ya, jadi, jadi, jadi yang nyembah batu tuh kalian. Lima batu. Tuhannya batu ternyata. Aduh, pernah nggak Hajar Aswad disebut Tuhan di dalam Quran? Kan nggak pernah. Tapi kalau Yesus disebut batu, ada di kitab Anda. Gitu loh. Yesus Anda itu harus- ada di mana-mana karena dia maha pengasih, maha pencipta. Jadi Yesus itu ada di mana-mana. Tuhan itu ada di mana-mana. Saya Menolong orang di yang Jakarta nih. berkesusahan. Saya di Jakarta. Berarti Yesus ada di Jakarta gitu. Orang itu Saya Tuhan itu ada di mana-mana. Oh, berarti Yesus juga orang Betawi di Jakarta. Gitu. Kan ada di mana-mana. Jadi kalau di Jakarta Yesusnya Betawi. Kalau di Madura Yesusnya orang Madura, begitu. Iya, Gitu. Tuhan itu menganggap bumi itu hanya bisa dia pegang begini. Jadi Tuhan itu melihat segala, makanya segala perbuatan yang salah dan benar Tuhan mengetahui. Ya Karena Tuhan Allah. ada di mana-mana. Mimpi apa tadi malam saya ya ketemu abang ini? Perbuatan, oh makanya bebas melakukan perbuatan apa saja. Ji. Makanya bebas melakukan perbuatan apa saja. Karena pemikiran Allah itu tidak melihat. Iya, Ya, Tuhan itu tidak melihat. Makanya bebas berbuat apa saja. Tuhan tidak melihat. Nah, menurut Tuhan kalian kan kalau kami melihat, makanya Tuhan itu ada di mana-mana. Tuhan itu berpegang teguh sama kita. Oke. Jadi Tuhan itu ada di mana-mana, terus melihat apapun yang kita perbuat. Ah, saya mau tanya dulu Ustadz sama dia. Berarti Tuhanmu ada di septic tank? Dalam WC ada nggak? Pokoknya dimanapun kita berada, Tuhan itu selalu ada. Iya, ada nggak? Ada nggak dia di septic tank dalam WC? Kalau misalnya kau masuk makan tai, ya ada. Ada. Bang, ini. Ayub, ya ini perjanjian lama ya bang. Ini perjanjian lama. Ayub pasal 1 nomor 7. Jadi begini Yusuf, Nih, Yusuf. nih. Yusuf, saya bertanya sama Tunggu Yusuf dulu, saya bertanya ini sama baca Yusuf. dulu ini. Tunggu dulu, saya bertanya Maka sama Yusuf. bertanyalah Tuhan kepada iblis, ya. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu iblis menjawab kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Nah, Tuhan nggak tahu iblis ada di mana ini. Katanya ada di mana-mana. Ini perjanjian lama ya, Ayub 1 ayat 7. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari jalan-jalan mengelilingi dan menjajah bumi. Nah, Tuhan nggak tahu. Ini kalau saya ditanya seperti itu, saya akan mengatakan, kamu nanya, kamu bertanya-tanya, begitu. Kok bisa Tuhan nggak tahu itu? Jadi makanya kalian tuh bebas melakukan apa saja, bebas menindas, bebas melakukan apapun karena pengetahuan bilang Tuhan itu tidak lihat. Karena saya di WC, saya bisa mencuri di WC kok, saya bisa membunuh di WC kok. Karena Tuhan itu tidak melihat, Allah itu tidak melihat. Jadi bebas mencuri, bebas apalah. Makanya kebanyakan itu toh sampai di masjid membunuh. Apa videonya? Adakah Kristen membunuh di gereja? Tidak ada. Islam Bang, juga membunuh di masjid. Bang, Ini mohon ustaz. maaf ya. Bang, mohon maaf ya. Mohon maaf, Bang. Ustaz membunuh. Bang, mohon maaf ya. Membunuh di masjid. Yang saya bertanya kepada Abang misalnya, saya bertanya nih. Ada videonya. Yang menjajah Indonesia itu agamanya apa, Bang? Belanda itu agamanya apa? Tidak tahu, rasa tidak pernah ke Belanda. Saya tidak Yang pernah ke Belanda. menjajah Indonesia, orang Belanda, itu agamanya apa? Saya tidak tahu karena saya tidak pernah ke Belanda. Nggak tahu. Kena lagi negara ini, Bang. Anda ini hasil jajahan, Bang. Anda ini datang dari penjajah.
Karena orang Belanda yang ratusan tahun menjajah Indonesia, mereka orang Kristen, Bang. Iya, iya, maksudnya begini tuh, begini, datang Ajaran menjajah dari Belanda. mana itu, Bang? Tidak, begini, datang menjajah Belanda tuh. Adakah pendeta membunuh? Tidak ada. Adakah pendeta membunuh? Tidak ada. Adakah pendeta membunuh? Enggak, saya nanya nih, Itu bertanya. penjajah, yang namanya penjajah itu membunuh enggak? Karena mungkin ada kesalahpahaman. Saya jawab dulu. Ini di masjid. Oke, kita Kenapa kita ada cari Kristus membunuh? pendeta membunuh. Iya. Ada tat itu Wah. pendeta membunuh ada. Tidak ada. Dan tampilin Oh. tat. Makanya, Tunggu dulu. makanya Bang Wafi tadi mengambil contoh dari presiden. Kenapa presiden bukan langsung? Kenapa harus murid-muridnya? Supaya korupsi. Supaya banyak korupsi. Nih ya. Ini kabar dari Jambi, ya, tahun 2018, 5 fakta pembunuhan sadis oleh pendeta, tersangka terancam hukuman mati. Jedir. Pendeta ini Bang ya, ini pendeta ya. Bukan kiai, bukan ustaz, kena lagi. Kalau kita Coba buka videonya, lagi, coba videonya. ya kita Coba buka videonya, lagi ini, ya. video. Tunggu dulu, tunggu. BBC News Indonesia. Kasus pendeta di Surabaya diduga perkosa jemaat di bawah umur. Mengapa terjadi? Jedir, kena lagi dia. Kalau cuma seperti ini saya bisa, Bang. Nah, ini ya. Ini ada di YouTube. Coba cek di YouTube. Ya, di YouTube ini. Terungkap fakta baru. Pembunuhan Rosalia. Pendeta Hanson cemburu. Karena cemburu dibunuh. Waduh. Ini banyak, Bang. Banyak banget ini, Bang. Gitu loh. Karena oknum. Anda hanya kalau berbicara oknum, semua ada oknumnya, Bang. Gitu. Jangan berbicara oknum, Bang. Kalau kita mau bicara oknum, semua ada oknumnya. Dari Kristen oknumnya banyak. Begitu. Dari Islam juga banyak. Semua agama itu banyak oknumnya, Bang. Kita bahas agamanya, jangan oknumnya. Gitu, Bang. Dengar dulu podcast. Ini dulu podcast, dengar dulu nih. Ternyata cantik sekali. Dengar dulu nih. Dengar dan lihat. Gimana orangnya? Aduh. Masa Anda hanya bisa begini saja, Bang? Ya, Bang? Dengar ini, Bos. Enggak. Masa Anda hanya bisa begini? Hanya begini kekuatan Anda. Iya, kekristenan Anda cuma begini. Nggak bisa bawa data di Bible, cuma nampilin video. Apa gunanya? Anda jadi Kristen berapa tahun? Anda tidak pernah baca Bible kayaknya. Pantas, Anda nggak pernah baca Bible gitu loh. Kalau kita, umat Islam, itu baca Quran, Bang. Kita hatam berkali-kali Al-Quran. Lah Anda baca Bible, pernah hatam berapa kali baca Bible Anda? Ngomong apa dia? Jadi itu dia nggak nyadar juga itu, Ustaz. Capek kita Tat ngelayani yang kayak gitu. Kalau saya udah turunin dari tadi itu Tat. Antum aja mau main-main. Iya, biar seru kan. Biar Iya sih. jadi minimal Iya. Ustaz, ya, minimal teman-teman kita tahu fakta ya. Kita tahu fakta bahwa orang kalau sudah makan babi itu gak ada yang beres gitu loh. Jadi setiap hari ada teman-teman yang makan babi naik ke sini ya. Kalian nilai sendirilah kecerdasannya. Kalian nilai sendiri orasinya. Kalian nilai sendiri ketelitiannya. Kalian nilai sendiri keilmuannya. Nilai.